Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya al mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma'allamtana wa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Sahabat santri yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita sore ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Yang pertama kita kaji hadis 498 ya, dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Talatun utawi perkara teliku yudriku nemoni bihinna kelawan telu sapa al-abdu hamba raga ibad dunya ing kesenangan dunia wal akhirati lan akhirat. Ada tiga hal di mana seorang hamba bisa mendapatkan kesenangan dunia akhirat. Apa itu? Rupane telu, as-sabru sabar alal bala ing atase cobaan. Jadi untuk mendapatkan kesenangan dunia akhirat syaratnya dengan sabar. Apa betul? Ya. Nanti waridho lan ridho bil qadha iklan qadha, takdir atau keputusan Allah sebelum lahir namanya qadha. Keputusan Allah setelah kita lahir namanya qadar. Waridho lan ridho bil qadha iklan qadha, wa du'a lan dongo firrohoin dalam waktu longgar, waktu penak, firrohoin dalam waktu penak. Rawahnya yang hadis Abu Syekhi an Imran ibn Husain. Ada tiga hal seorang hamba bisa mendapatkan kesenangan dunia akhirat. Satu, sabar atas cobaan. Orang kalau sabar dalam hal apapun, kesenangan dunia akan ia dapat. Contoh warungnya. Warung laris itu tidak mulai awal. Ada perjuangan untuk laris. Mungkin awal-awalnya masih sepi, tapi ia istiqomah, ia tata rapi, ia kenalkan, ia iklankan ya. Lama-lama laris. Itu karena kesabaran ya. Jadi warung pakih dulu ya nggak seberapa laku, cuma ia buka terus itu warung, lama-lama menjadi laris, mulai dari berdoa ya, boleh orang yang mandi tungone ya, sampai duwe ke jimat ya. Dulu Mbak Adlan Ali diutangi duwe ke jimat. Itu salah satu usaha dan kesabaran. Lama-lama menjadi warung sate yang ramai dicukir ya. Nah, itu kesenangan dunia. Akhirat sama ya. Harus ditempuh dengan kesabaran. Sabar menghadapi cobaan. Hidup ini salah satunya ya, naik derajat harus ditempuh dengan kesabaran. Rasulullah ya, di awal-awal dakwahnya itu banyak dimusuhi orang kafir, bahkan hijrah dilempari batu sampai gigi seri beliau berdarah, tapi beliau sabar ya. Ketika malaikat Jibril menawarkan bantuan ya, gimana seandainya gunung Uhud saya angkat, saya jatuhkan kepada mereka, Rasul menolak, tetap sabar, bahkan mendoakan mereka, Allah maghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah ampuni kaumku karena mereka tidak sadar, tidak mengerti kalau saya justru menyelamatkan harkat martabat mereka. Nah, atas kesabaran itu sehingga anak cucu orang-orang sing ndablek yang kafir banyak masuk Islam ya.
Anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh gembong munafik Madinah, masuk Islam, namanya Abdullah juga. Ikrimah bin Abu Jahal ya, yang begitu bencinya sama Rasulullah, anaknya yang bernama Ikrimah, anaknya Abu Jahal ya, masuk Islam. Nah, itu atas kesabaran Rasulullah. Dunia didapat, akhirat didapat. Yang kedua, kalau ingin dapat kesenangan dunia akhirat, ridho bil qadha. Jadi ada dua istilah. Qadha itu ketetapan Allah sebelum kita lahir, sedangkan ketetapan Allah setelah kita lahir, jadi perwujudan itu ya. Realisasi dari qadha itu namanya qadar ya. Nah, kita ini ridho dengan qadha. Orang kalau ridho dengan qadha, insya Allah dapat kesenangan dunia. Misalkan wajah pas-pasan ya. Kalau ridho disyukuri, koyok tukul laris. Kontraknya besar, 7 juta per tayang, hanya kembali ke laptop. Itu punya wajah nggak ngamuk, tapi justru disyukuri malah laris dengan wajah lucunya. Itu namanya ridho bil qadha, berupa wajah pas-pasan ya. Kesenangan dunia dapat, insya Allah kesenangan akhirat dapat. Kenapa? Ridho. Allah itu tidak nuntut banyak amal kita kalau kita ridho dengan takdir dan qadha-nya ya. Dia tak kasih berapapun rezeki, dia bersyukur. Itu berarti ridho dengan qadha Allah. Allah nggak nuntut banyak amal, wis kamu ibadah piro tak terima. Nah, itulah kesenangan di akhiratnya. Yang ketiga, berdoa. Waktu enak berdoa. Orang berdoa karena waktu kepepet saja, keliru ya. Kalau ingin dapat kesenangan dunia akhirat, berdoalah sewaktu-waktu. Waktu enak ingat Allah, insya Allah Allah juga ingat waktu kita enak dan waktu kita kesulitan ya. Jadi kuncinya mendapatkan sesuatu itu salah satunya dengan doa ya. Warung bebek sinjai itu sebelum buka itu berdoalah, baca waqiah ya, terus berdoa secukupnya ya. Terus mungkin ada hal-hal yang bersifat mistik mungkin ya, disiram-sirami banyu bocah gak beleduk pokoknya. Itu bagian dari doa ya. Sebelum buka, larisnya luar biasa. Itu kesenangan dunia. Kesenangan akhirat didapat dengan sedekah ya. Beliau itu tidak doa sendiri, tapi mungkin setiap malam Jumat mengundang anak yatim, diajak doa bersama, dikasih makan, pulang dapat barokah, berkat dan sanggung. Ya, dengan doanya anak yatim, ya, maka bebek sinjai ramai sekali. Ya. Itu contoh doa. Ya. Semua doa-doa itu insya Allah terkabul. Ya. Kalau orangnya tulus, bersih hatinya, ya, yang dimakan juga halal, yang dipakai halal, insya Allah doanya terkabul. Jadi kunci keberhasilan adalah doa. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah pedang orang mukmin. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Kalau hadis doa itu intinya ibadah. Orang dulu memberi makna sum-sum ibadah. Ya. Jadi dengan doa, jadi jangan pesimis ya. Dengan doa insya Allah kesenangan dunia akan didapat ya. Perang 10 November itu tidak imbang ya. Sekutu atau Inggris ya, dipimpin Jenderal Malapay, diponjangi Belanda, itu senjatanya sudah canggih, tanknya ada berapa. Orang Surabaya, Jawa Timur hanya punya geledekan. Jangankan tank ya, mobil transportasi aja masih sederhana. Senjata tidak punya, hanya rampasan dari Jepang itu yang laras panjang apa. Itu bisa menang apa? Karena doa para ulama. Jadi dulu sebelum nyerbu ya ada puasanya 3 hari, puasa 3 hari terus nyerbu. Ya. Tentara nyerbu, ulamanya berdoa di masjid. Jadi tetap ada doa.
Jadi tentara nyerbu diiringi dengan doa. Maka ketika Bung Tomo, ya Pak, Mbah Wahab izin kepada Mbah Hasim untuk melakukan penyerbuan di Surabaya 10 November, beliau bilang, ya pas sudah datang belum dari Buntet? Belum ya, nunggu. Ya pas, karena dungane mandi. Nah itulah kunci keberhasilan, salah satunya dengan doa. Jangan remehkan peran serta Allah Ta'ala, itulah lewat doa. 499 salasun utai perkara telu apa itu? Iku yusoffina laka, wadda akhika tusallimu alaihi idza laqitahu wa tuwassi'u lahu fil majlis wa tad'uhu bi ahabbi asma ilaihi. Rawal Bai'aqi an Umar. Salah senai perkara telu iku yusofina bersihaken apa telu, memurnikan, menjernihkan ya, membersihkan atau kalau air itu jernih ya, bersihaken apa telu laka maring sira buddha akhika ing cinta sedulur sira. Jadi ada 3 hal yang membuat cinta Anda pada saudara Anda menjadi murni, tulus, bersih, tanpa pamrih ya. Tidak ada udang di balik rempeyek ya. Tidak ada udang di balik batu ya. Tapi bersih, murni cintanya. Apa 3 hal itu yang menyebabkan cinta kepada saudara itu menjadi murni ya, bersih? Tusallimu ngucapna salam sira alaihi ngatasi akhika idza laqita nalika ketemu sirahu ing akhika. 1, salam. Mengucapkan salam itu adalah hal yang dahsyat karena mendoakan selamat. Sakti kayak apapun kalau nggak selamat ya bunyi. Maka yang penting itu jaluk selamat ya. Maka ucapan pertama kali di banner apapun banner, selamat datang. Ya, itu adalah doa selamat. Kalau orang Islam assalamualaikum, doa damai, doa selamat. Masuk rumah juga mengucapkan salam supaya tidak tengkar terus isi rumah, jangan sampai panas. Itu masuk rumah mengucapkan salam. Ketemu taman juga mengucapkan salam. Ya. Mestinya kalau ada salam tidak akan gontokan itu. Masa ada orang mau tawuran assalamualaikum? Nggak ada. Ya, makanya dingin dulu assalamualaikum, mendoakan selamat ya. Jadi kalau kita mengucapkan salam setiap ketemu teman, ketemu saudara, insya Allah hubungan persaudaraan kita, pertemanan kita, cinta kita akan menjadi murni, tulusnya, bersih. Yang kedua, watu wasi'ulan jembarakan sira lahu kanggo akhika fil majlis yang tempat duduk. Yang kedua yaitu memberi tempat, melonggarkan tempat duduk untuk teman kita. Nuwai panggonan. Ya. Umpama punya lapak, ono seperempat ya. Tidak bisa memberikan seluruhnya. Jadi sak meja cik dodolan. Itu sudah bagus. Itu bagian dari membersihkan ya, cinta kita kepada sesama muslim, sesama saudara. Memberi tempat ya. Ini ajaran Islam ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsakhillahu lakum
Wa idza qila syuzu fansyuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya orang yang beriman, jika dikatakan pada kalian longgarkanlah ya, di dalam tempat duduk, maka berilah kelonggaran. Kadang-kadang kita ini kebangetan ya, tempat nggak ikut punya, disuruh geser nggak mau. Contohnya penumpang len. Kadang disuruh geser, Mbak geser sana, nggak mau, padahal dia di dekat jalan masuk ya, dekat pintu masuk, menghalangi orang masuk, suruh geser nggak mau. Ini belum kursi DP, masih kursi len. Ini namanya kebangetan, sudah nggak ikut punya lemnya, disuruh geser nggak mau, bayarin lo podo tarifnya. Nah inilah contoh kekurangan kita. Kawan geser titik gak gelap. Padahal ajaran Islam itu bagus, memberi tempat untuk saudara kita dalam segala medan. Kalau bisa memberi kelonggaran, kenapa tidak ya? Ya, apa itu di tempat jual beli, tempat kondangan, ya, tempat apa saja ya. Itu insya Allah nanti bisa membuat persaudaraan kita akan menjadi tulus murni ya. Yang ketiga, wa tad'ulan donga akan sira ing akhika bi ahabbi asma'i. Wa tad'ulan memanggil ya. Wa tad'ulan memanggil sirahu ing akhika bi ahabbi asma'ihi kelawan paling disenengi pira-pira jenenge, pira-pira namane akhika ilaihi maring akhika. Yang ketiga, kalau ingin rasa cinta Anda kepada saudara itu tulus murni ya, panggillah dia dengan nama yang paling dia suka. Panggillah dengan nama yang paling ia sukai. Jangan memberi julukan yang sebetulnya tidak suka ya. Misalkan Kurus dipanggil Gepeng, nah, ini sebenarnya dia itu nggak suka tapi terpaksa. Maka panggillah nama yang bagus untuk teman Anda, saudara Anda. Ya, persaudaraan akan menjadi tulus ya. Cinta akan menjadi tulus. Ini ajaran yang baik ya. Ya kadang-kadang orang kan berbeda-beda ya. Ada yang tersinggung karena namanya disebut tanpa titel, juga tersinggung. Pak Haji tanpa Haji pun tersinggung karena dipanggilnya tanpa Pak Haji, Bu Hajah. Ya nggak apa-apa, kalau dia suka panggil aja Bu Hajah, Pak Haji, kalau memang suka itu ya. Ya Kiai kadang nggak dipanggil Kiai tersinggung ya. Memang ada orang seperti itu, walaupun Kiai tersinggung juga ada. Ya, maka hati-hati dengan memanggil nama, apalagi sampai kebalik, sampai keliru namanya. Ini fatal ya. Ya, saya kira nggak senang lah namanya dikelirukan itu. Ya. Nah, maka hati-hati dengan memanggil nama. Ya. Kalau ingin cinta Anda tulus, bersih dari cacat, maka panggillah orang lain dengan nama yang paling ia suka. Satu, jangan keliru namanya, sebut namanya. Kalau bisa lengkap dengan atributnya, dengan embel-embel titelnya dan lain-lain. Nomor 2, panggilan yang kehormatan seperti kiai dan lain-lain itu ya. Pokoknya yang kira-kira ia suka. Kalau tidak suka malah tersinggung. Bukan kiai dipanggil kiai, bukan ustadz dipanggil ustadz, malah tersinggung dia. Ya. Nah, hati-hati. Kita memanggil itu harus hati-hati. Yang 500, talathatun dari perkara telu iku mandai sapa-sapa wong iku kunana apa telu iku fi daleman ya astakmilu mongko nyempurnaaken sapa man, amrih nyempurnaaken, berusaha menyempurnakan sapa man imanu ing iman ya. Ada 3 hal. Orang kalau memiliki 3 ini berarti ia menyempurnakan imannya. Jadi kalau ingin imannya sempurna, miliki 3 hal ini. Rajulun wong lanang la yakhafu
ora wedi sapa rajul fillahi krana Gusti Allah laumatala imin ing pemaidune wong kang maido, cercaan orang yang mencerca ya. Jadi orang kalau ingin imannya sempurna ya, jangan takut kalau berjalan berbuat karena Allah di jalan Allah ya. Gak usah takut dicerca orang ya. Berbuat baik jangan takut dicerca orang ya. Misalkan orang mau berbuat baik takut dipoyoi nanti soalin, gak usah ya. Laksanakan saja ya. Takut dimusuhi orang jangan ya. Kalau Anda sudah yakin ini karena Allah dan memang benar-benar di jalan Allah, gak usah takut dicemooh, jangan takut dilawan, jangan takut dimusuhi, jangan takut. Itulah menandakan imannya sempurna ya. Kadang-kadang usul aja gak berani usul tok gak wani, apalagi amar ma'ruf nahi mungkar ya. Amar ma'ruf gak berani, apalagi nahi mungkar gak bakal berani ya. Kalau kita karena Allah berani melakukan, insya Allah iman kita akan menjadi sempurna ya. Jadi awal dari yang kecil-kecil ya. Dalam rapat aja kadang gak berani usul ya. Ya ini yang imannya gelak-agli ya ini. Kenapa sahabat dulu menjadi moncer ya, perkembangan Islam menjadi cepat sekali ya. Itu karena apa? Kekuatan iman. Bukan kuat karena jumlah banyak, tapi kekuatan imannya. Maka ketika perang Mu'tah nah, ini sebelum perang Mu'tah itu. Nah, itu ada perang melawan Romawi. Umat Islam hanya 40.000, orang Romawi 200.000. Ya. Nabi mengirim 4 panglima perang ya. Di antaranya Zaid bin Harisah dan lain-lain ya, Ja'far ya, bin Abi Thalib ya. 4 ya. Ketika sampai di sana sahabat ada yang usul, gimana kalau kita minta tambahan tentara pada Rasulullah ya. Nah ini mereka banyak jumlah orang kafir, kita ini apa kak kirimnya apa bahasanya? Apa kata Abdullah bin Rawaha panglima ya. Kita di sini dikirim untuk siap mati ya. Maka nggak usah minta tambahan tentara kepada Rasulullah. Maka dibakar motivasi mereka, semangatnya. Maka Allah memberi kemenangan. Walaupun panglimanya 4 harus mati semua, maka digantikanlah panglima dadaan yang diangkat di antara mereka, yaitu Khalid bin Walid ya, karena beliau sudah biasa memimpin perang ketika masih kafir. Ini baru masuk Islam seminggu kira-kira seminggu sudah memimpin tentara Islam. Khalid memang sudah cerdas ya, ahli strategi perang. Maka calling down sekitar mungkin beberapa hari ya, menyusun strategi, lalu ya gencatan senjata lah bahasanya. Diatur itu strategi, yang kanan pindah kiri, antara kiri pindah kanan, depan pindah belakang, dan ada yang dicadangkan. Langsung tancap gas ya, mulai perang lagi ya. Maka orang Romawi ya, terkejut, dikira ini adalah ada supply tentara baru, kiriman tentara baru, padahalnya dibolak-balik oleh Khalid bin Walid. Maka disitulah kemenangan mulai terjadi ya. Jadi Khalid bisa memukul mundur tentara Romawi, bahkan lari tunggang langgang termasuk panglimanya mati ya. Mereka kalah ya. Sisa tentara Romawi lari ke daerah pegunungan,
Khalid sudah menyiapkan tentara panah di atas puncak gunung, maka lari ke sana tinggal memanai, mati semua. Umat Islam hanya 17 tentara yang mati di antara 40.000. Romawi hampir seluruhnya mati, mungkin tinggal sepertiga mati. Nah, itulah kekuatan imannya, kekuatan iman. Wala yuroi, lan ora pamer sapa rajul bisain kan suci-suci min amali saking amali rajul. Orang kalau ingin imannya sempurna, jangan pamer amal. Orang itu nggak usah membuat banner-banner karena jasa dan amalnya. Kita beramal saja, bekerja, actionnya. Nanti orang akan lihat sendiri. Waquli amalu fasalallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan i'malu, beramallah ya. Kerja ya. Fasalallahu amalakum, Allah akan melihat amal kalian. Wa rasuluhu, dan rasul akan melihat, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin. Jadi masyarakat akan melihat amal Anda, bukan banner Anda. Sekarang banyak banner senyum-senyum, caleg di pinggir jalan itu. Itu belum kelihatan amalnya sudah. Banyak banner. Tapi seandainya caleg itu, ya, kok amalnya banyak ya, sedekah kok lancar ya, karyanya, amalnya di masyarakat banyak, jasanya banyak. Nggak usah bikin banner, sudah banyak yang nyoblos. Nah, jadi nggak usah pamer-pamer amalnya. Yang ketiga, kalau ingin imannya sempurna, wa idza uridu alaihi amroni, nalika disodori alaihi ngatasi rajul apa amroni perkara loro, nalika disodorkan alaihi ngatasi rajul apa amroni perkara loro, akhadu mautai salah sijine amroni iku lidunya krono dunia, wal akharu tai kang liya ikul akhirati kanggo akhirat. Ikhtara maka memilih sapa rajul amrul akhirati ing urusan akhirat ala dunya ngalahaken urusan dunia. Rawani tanya disebut Ibnu Asakir an Abi Hurairah. Tanda orang imannya sempurna kalau disodori dua hal ya. Satu untuk kepentingan dunia, dua untuk kepentingan akhirat. Pasti memilih untuk kepentingan akhirat ya. Misalkan disuruh memilih ngajar di dua sekolah, di sini ada gaji besar, sekolah yang sebelah sekolah perjuangan. Pilih mana Anda? Kalau orang imannya kuat pasti milih sekolah perjuangan. Ini justru untuk mendulang pahala akhirat ya. Tapi rata-rata orang milih gaji besar, bukan milih sekolah yang kecil ya. Kecuali orang mau dibilang gila. Aneh. Jadi orang itu milih gaji kecil kadang malah dianggap aneh. Iya. Rapat nggak mau terima amplop malah dibilang aneh. Nah, itulah zaman sudah kuali ini. Jadi kalau ingin imannya kuat, pilih akhirat. Nanti dunia yang akan ikutnya. Ibnu Asakir ya. Jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Jadi mudah-mudahan kita bisa memilih akhirat ya. Jangan sampai mengutamakan dunia, karena orang mengutamakan dunia itu sumber awal malapetaka ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.